Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, maupun malam kepada para teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Moh Afnan Fawas. Di sini saya akan memaparkan hasil dari perkenalan diri dan juga prestasi saya di ITB untuk pemenuhan tugas mata kuliah II 2100 Interpersonal and Public Communication. Nah, selanjutnya kita mulai dari perkenalan diri saya terlebih dahulu secara lebih mendalam. Nah, mungkin masuk ke bagian perkenalan diri saya. Perkenalkan lagi, nama saya Muh Afnan Fawas. Nama panggilannya Afnan. Di sini saya lahir di wilayah Cimahi, Jawa Barat dengan tanggal lahir 25 April tahun 2004. Nah, gender saya itu laki-laki dan golongan darah saya itu A. Usia saya berarti 20 tahun dan pekerjaan saya sekarang adalah menjadi mahasiswa di ITB. Di sini terdapat berbagai foto-foto saya yang kurang lebih bisa memperjelas bagaimana sepertinya saya di luar presentasi ini. Mungkin masuk ke bagian biodata tentang diri saya, tentang lebih detail, yaitu masuk ke bagian hobi saya. Pada presentasi saya menunjukkan bahwa hobi di sini saya itu tanda tanya. Sebenarnya, saya itu tidak memiliki hobi tetap. Hobi saya itu dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Akan tetapi, perubahan hobi ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan saya. Contoh, misalkan lingkungan saya ketika masuk kuliahan, itu banyak sekali mahasiswa yang mengajak saya bermain futsal. Padahal sebelumnya, saya tidak pernah bermain futsal. Setelah itu, saya menjadi sedikit memiliki hobi ketika bermain futsal, dan saya menemukan bahwa futsal itu menarik. Selain itu, saya menemukan bahwa bermain game online juga menarik. Dahulu mungkin saya berpikir, bermain game online tidak semenarik itu. Akan tapi setelah saya bertemu teman-teman saya dan bermain banyak game online bersama mereka, saya mengetahui bahwa game online itu sangat menarik. Ataupun jogging. Jogging, ketika saya coba, ternyata merupakan olahraga yang paling simpel, tidak mengeluarkan biaya, dan juga dapat dilakukan kapanpun, yang mana menjadi olahraga yang paling efektif dan juga efisien. Sehingga itu juga bisa menjadi hobi saya. Maka dari itu, hobi saya sendiri sebenarnya dapat berubah-ubah seiring dengan waktu. Kita simpulkan, hobi saya itu sebenarnya merupakan sebuah tindakan yang memang saya senangi di satu waktu. Oke, untuk lebih dalam mengenai pemahaman tentang diri saya, kita mungkin masuk ke bagaimana sih saya, orang yang seperti ini bisa masuk ke ITB. Oke, perjalanan saya sendiri masuk ke ITB, teman-teman sekalian, itu tidak mudah. Saya berasal dari Cimahi dan juga dari SMA yang bisa dibilang tidak begitu eh istilahnya kalau misalkan favorit lah dibandingkan SMA-SMA lainnya. Yang mana juga SMA saya bukan merupakan SMA favorit di Cimahi. Paling favorit maksudnya. Termasuk salah satu yang favorit tapi tidak paling favorit. Nah, berdasarkan hal tersebut, dulu saya pernah berbincang pada salah satu wali kelas saya. Ketika kelas 3, saya berbincang dengan wali kelas saya, dan saya kebetulan masuk ke bagian eligible. Ketika wali kelas saya bertanya, Afnan, kamu mau masuk kuliah kampus mana? Saya menjawab, karena saya waktu itu masih bingung, saya tidak memikirkan seperti apa nanti ke depannya. Saya hanya berjawab kuliah atau kampus yang paling bagus. Ya sudah saya jawab, ITB. Jurusan apa? Stay. Wali kelas saya langsung menjawab bahwa bagaimana kalau misalkan Afnan itu masuknya ke beberapa kampus yang memang lebih mudah untuk dimasuki dibandingkan ITB. Dari situlah, titik itulah yang membuat saya berusaha lebih keras untuk masuk ke ITB. Karena saya merasa sangat tertantang. Saya bisa masuk ke ITB kalau saya bisa masuk dari maksudnya sekolah yang memang jarang gitu masuk ke ITB dan juga wali kelas yang meragukan saya, itu menjadikan tantangan saya dan juga semangat saya untuk masuk ke ITB. Pertama-tama, ketika sudah semester 2 nih ya, semester genap di kelas 12, itu saya akhirnya bertekad untuk ikut bimbingan pembelajaran di luar sekolah. Padahal dulunya saya tidak tertarik. Maka dari itu, orang tua saya menyarankan Inten. Saya awalnya tidak ingin mengikuti Inten karena biaya yang mahal, tapi mungkin orang tua saya melihat saya dedikasi saya yang tinggi, maka saya diajak untuk masuk ke Inten. Ketika saya masuk ke Inten, saya merasakan betapa beratnya belajar secara bersungguh-sungguh.
Saya bersaing dengan orang-orang hebat. Saya bersaing dengan orang-orang rajin yang bahkan saya belum pernah lakukan sebelumnya. Di situ saya merubah pola belajar saya untuk masuk ke Inten, yang mana biasanya ketika pulang sekolah teman-teman saya bermain atau apapun, saya bisa-bisanya les pertama kali dalam hidup saya. Saya les, saya mengerjakan tugas. Ketika saya pulang sekolah, anehnya tidak ada tugas tapi saya merasa ada tugas karena dari Inten memberikan tugas. Perjuangan saya di Inten benar-benar berdarah menurut saya. Tapi pertama kali SNMPTN keluar, saya langsung mendaftar di ITB dan juga stay. Dan apa yang Anda tahu? Betul sekali, saya ditolak. Tapi saya tidak menyerah karena saya tahu pasti saya akan ditolak. Maka saya bekerja keras di SBMPTN. Ketika di SBMPTN, saya mencoba sebisa saya, tapi Anda tahu hasilnya? Iya, benar ditolak. Di sini semangat saya mulai padam. Saya merasa, ya sudahlah, yang penting kuliah saja. Akan tetapi, di Mandiri, memang mungkin ITB merupakan jalan terbaik saya, dan saya terpilih masuk ITB. Di sini saya merasa bangga karena saya bisa memenuhi apa yang saya inginkan dari dahulu. Maksud saya sedari ditantang. Foto yang kiri merupakan foto ketika saya berada di Enten, dan foto yang kanan itu merupakan foto pertama saya datang ke ITB Jatinangor. Jadi begini, saya pertamanya kaget bahwa ITB itu juga ada di Jatinangor. Akan tetapi, ya sudahlah, namanya juga ITB. Pasti sama-sama juga kan. Maka dari itu, inilah pertama kalinya saya mengunjungi ITB Jatinangor. Oke, lantas di perkuliahan seperti apa sih saya? Oke, di perkuliahan sebenarnya saya sedikit kembali ke habit saya yang dahulu atau ke kebiasaan saya yang dahulu. Yang mana saya tidak menemukan lagi semangat yang menggebu-gebu, semangat yang kuat karena adanya suatu tantangan. Itu ketika saya pertama kali masuk. Namun, ketika saya sudah masuk, saya bertemu dengan orang-orang yang pertama kali menurut saya orang-orang ini sangat hebat. Saya tidak pernah menemukan orang-orang ini di SMA. Foto paling kiri atas pertama, itu memperlihatkan teman-teman pertama saya, atau istilah lingkaran pertemanan saya, yang bahkan sampai saat ini saya jaga. Itu adalah isinya orang-orang hebat yang belum pernah saya temui di SMA. Disinilah bukannya semangat untuk belajar, tapi semangat untuk bertahan hidup saya keluar. Saya merasa kalau misalkan saya tidak bisa bertahan hidup, saya akan keluar kapan saja. Maka dari itu, disinilah semangat untuk hal yang lain saya muncul. Untuk saya dapat bertahan hidup. Saya merasakan bahwa di ITB ini sangat sulit. Lalu, saya mencoba untuk mengikuti jejak mereka, yang mana katanya aktif itu harus mengikuti UKM atau unit kegiatan mahasiswa, aktif itu harus mengikuti himpunan, aktif itu harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh perkuliahannya tersebut atau kampus tersebut. Saya mencoba mengikuti. Gambar sebelah kanannya adalah UKM satu-satunya yang saya ikuti, yaitu URPA, unit renang dan juga polo air. Di situ saya menemukan berbagai teman-teman juga di luar jurusan saya, yang mana itu menarik karena saya bisa mendapatkan banyak insight. Lalu di bagian kanannya ada LKM Latihan Kepemimpinan Mahasiswa. Ini salah satu acara yang diadakan oleh kampus sendiri, kampus ITB, untuk meningkatkan skill leadership atau kepemimpinan kepada mahasiswa. Selain itu, saya juga mengikuti himpunan HMIF, Himpunan Mahasiswa Informatika, yang mana merangkup jurusan Informatika dan juga Sistem Teknologi Informasi, yang mana merupakan jurusan saya, Teknologi Informasi. Yang bawahnya, yang kanan dari bawahnya, itu merupakan bagian hal yang memang merubah beberapa mindset saya. OSKM. Di OSKM ini saya akhirnya merasakan apa sih sebenarnya di perkuliahan itu, marah-marah, perpeloncoan, saya merasakan di sini bahwa sebenarnya di kuliah itu kita mencoba belajar untuk dapat berpikir critical thinking, berpikir secara kritis, kreatif di saat-saat yang genting atau misalkan di bawah tekanan. Di situ saya banyak sekali belajar, bertemu dengan orang-orang hebat. Dan terakhir di kanan, saya naik gunung. Naik gunung ini seperti kayak perjalanan. Ya, salah satu perjalanan bahwa saya berhasil lebih dekat lah dengan teman-teman saya. Mungkin ini beberapa pengalaman yang saya alami di luar non-akademik. Kalau akademik, ya saya belajar seperti biasa. Alhamdulillah lulus TPB, sekarang masuk ke semester 5,
dan juga alhamdulillahnya belum mengulangi adanya mata kuliah dan IPK saya di atas 3. Saya merasa itu hal yang bagus untuk saya. Oke, selanjutnya, sebenarnya ini sempat saya singgung sebelumnya. Masuk ke bagian prestasi. Prestasi. Apa ya prestasi saya di ITB? Saya selama di ITB itu merasa bahwa saya hidupnya go with the flow sebutannya. Atau ya sudah jalan saja mengikuti alur kehidupan. Saya tidak mencoba untuk keluar dari zona nyaman, untuk mencoba banyak hal. Tapi sebenarnya saya mencoba banyak hal. Tapi tidak banyak yang menjadi sebutan prestasi bagi orang-orang. Maka dari itu, sebelum saya mengerjakan tugas ini, saya sebenarnya memahami dulu, apa itu prestasi sih? Oke, prestasi menurut KBBI adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Oke, ternyata prestasi itu bukan seperti yang saya gambarkan atau bayangkan sebelumnya. Saya mengira prestasi orang itu contoh seperti memenangkan lomba, atau menjadi ketua himpunan, atau menjadi ketua suatu acara, atau menjadi apapun itu menjadi sebuah prestasi. Saya awalnya bingung, apa prestasi saya? Kayak saya tidak merasakan bahwa adanya prestasi saya yang signifikan gitu di bagian orang. Disinilah yang membuat saya berpikir, dari penjelasan KBBI, prestasi itulah hasil yang dicapai. Saya lanjut ke bagian selanjutnya, prestasi saya di ITB. Saya jelaskan sesuatu. Masuk ITB merupakan prestasi saya. Loh, kok bisa? Lulus TPB merupakan prestasi saya. Masuk HMIF, ikut menjadi mentor pada OSKM, mengikuti UKM Urpa, memiliki banyak teman, berhasil bertahan hidup naik gunung, mengikuti lomba-lomba walaupun tidak menang, dan mendapatkan IPK di atas 3, itu merupakan prestasi-prestasi saya. Dari sekian banyak prestasi yang bisa saya sebutkan di sini. Saya juga bisa menjadi wakil ketua divisi dari welfare di organisasi saya menjadi ketua divisi internal di organisasi UKM saya, itu juga merupakan prestasi. Lantas, kenapa itu disebut prestasi? Padahal rasanya semua ini biasa saja nggak sih? Semua orang itu juga mendapatkan hal ini. Tunggu dulu. Balik ke penjelasan sebelumnya. Semua yang saya perlihatkan di sini adalah prestasi saya. Kenapa ini bisa disebut prestasi? Kembali, prestasi merupakan hasil yang telah dicapai. Hasil yang telah saya capai. Prestasi satu orang dengan prestasi orang lainnya itu pasti berbeda. Oke, mungkin beberapa orang menyebutkan dan menyebutkannya secara generalisasi bahwa prestasi itu seperti juara umum, mendapatkan juara atau mendapatkan peringkat tertinggi, itu sebuah prestasi. Itu tidak salah, tapi itu merupakan contoh prestasi. Ini pun merupakan contoh prestasi. Mungkin contoh prestasi ini terlihat kecil bagi kalian, tapi bagi saya, ini merupakan hal yang saya banggakan. Ini merupakan titik balik yang berbeda dari saya alami ketika masa SD, SMP, SMA. Saya tidak pernah merasakan semua dan ini merupakan prestasi saya di perkuliahan. Prestasi saya di perkuliahan ini memang terlihat sepele bagi kalian tapi tidak bagi saya. Inilah beberapa prestasi saya. Oke, mungkin terima kasih. Walaupun beberapa perkataan saya ini mungkin ada yang tidak masuk akal bagi kalian. Akan tapi coba saya memberikan beberapa kata-kata untuk kalian. Ini buatan saya. Yang pertama, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Kita semua mulai dari start yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk mencapai finish. Dari sini kita bisa melihat bahwa prestasi sendiri itu bisa kita buat sendiri-sendiri. Contoh, saya ketika misalkan saya ketika di ITB, saya ingin lulus. Ketika saya lulus, itu merupakan prestasi saya. Itu prestasi. Ataupun orang, saya ketika di ITB minimal mas juara salah satu lomba dan dia juara, walaupun juara ketiga, juara umum, sebutan juara, itu prestasi. Oke, prestasi mungkin bisa dibandingkan, tapi itu tetap prestasi. Jadi itulah prestasi saya. Mungkin lanjut ke atas selanjutnya. Apabila Anda ingin membandingkan diri Anda dengan orang lain, bandingkanlah secara adil dengan melihat ke atas dan juga ke bawah. Ini yang membantu saya untuk tetap bersyukur dan juga membantu saya untuk tidak minder. Saya tahu prestasi saya tidak sebagus teman-teman saya.
Ada yang juara satu lomba business case competition, ada yang juara satu lomba data analyst, ada yang juara satu lomba software engineer, dan lain-lainnya. Saya tahu mereka terlihat keren. Di situ saya akan minder kan? Akan tetapi, saya akan melihat ke bawah untuk membuat saya bisa tetap bersyukur. Saya melihat ke bawah. Saya melihat teman-teman saya ada yang bahkan belum lulus TPB, tahap persiapan bersama dari ITB. Ada bahkan teman saya yang masih mengulangi mata kuliah. Ada bahkan teman saya yang merasa tidak kuat berkuliah di ITB. Itulah saya merasa bahwa saya bisa juga ternyata. Saya memiliki prestasi yang lebih hebat dari beberapa orang. Walaupun beberapa orang tetap memiliki prestasi yang lebih hebat dari saya. Lanjut kata berikutnya. Kamu adalah yang terbaik di mata orang yang tepat. Jadi berbanggalah. Jadi sebenarnya kalian tuh hebat. Kalian tuh memiliki prestasi. Saya pun memiliki prestasi. Saya mungkin dilihat dari orang-orang yang mungkin anggapan di bawah saya ya. Itu melihat saya hebat. Tapi saya melihat yang di atas saya juga hebat. Maka dari itu berbanggalah, karena tetap ada orang yang melihat kalian hebat. Bisa saja orang yang, maaf, berkuliah gagal bersaing dengan Anda di ITB, melihat Anda di ITB, melihat Anda itu sebagai orang hebat. Itu bisa saja. Terakhir, tapi jangan terlalu berbangga. Ingat, di atas langit masih ada langit. Jadi berbanggalah secukupnya. Ini yang membuat saya agar tidak terlalu istilahnya jumawa atau sombong. Jadi ketika saya merasa bahwa saya itu sudah hebat masuk ITB, nanti kan ada sebuah pikiran seperti ini misalkan. Saya minder, melihat ke bawah, saya menjadi lebih bangga. Saya menjadi kuat lagi. Akan tapi itu malah jadi malas. Ah ya sudahlah, saya merasa saya lebih baik dari orang-orang tersebut. Itulah yang membuat Anda jumawa atau sombong. Ingat bahwa Anda tuh hebat, tapi pasti ada yang lebih hebat dari Anda. Maka Anda harus terus-menerus berusaha untuk bisa menjadi yang terbaik. Oke, sekian hasil pemaparan dari saya. Semoga Anda sekalian bisa lebih mengenal diri saya yang seperti apa. Mungkin tidak banyak mengenali tentang diri saya, tapi ini berfokus pada seperti apa saja yang saya lakukan di ITB. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.